Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswa SMP Sabta Andika, masih semangat ya belajar PPKN bersama Ibu Satya? Saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, hari ini kita akan memasuki materi bab yang baru. Jadi, Ibu harapkan kalian dapat menyimak video yang Ibu berikan dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa taati protokol kesehatan ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang bagian A ya, yaitu pada pertemuan pertama kita akan membahas nomor 1, kedudukan pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi, agar kalian dapat memahami materinya dengan baik, Ibu harapkan kalian dapat menyimak video ini dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian coba amati gambar di samping ini. Nah, jadi gambar ini adalah gambar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kalian sudah pernah ya, jadi mendengarnya setiap upacara bendera. Pasti akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia, yaitu sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya, ya. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu kedudukan pembukaan UUD 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar ini seperti materi yang sudah pernah dibahas di kelas 7, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Jadi 1 hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi sistematika dari pembukaan dari Undang-Undang Dasar ini yaitu yang pertama pembukaannya terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuhnya itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan bagian yang terakhir adalah penjelasan. Nah, sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen itu adalah pembukaan terdiri dari 4 alinea. Jadi tetap sama ya, pembukaan itu tidak boleh dirubah ya. Kemudian batang tubuh itu terdiri dari 21 bab, kemudian 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara di Indonesia. Sekarang kita membicarakan mengenai kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan tertib hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Ya, jadi di dalam pembukaan ini terdapat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental atau sifat fundamental norm. Fundamental itu apa? Jadi fundamental itu adalah pokok-pokok kaidah negara yang penting yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat diubah ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini pembukaannya ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dirubah.
Nah, pembahasan yang kedua adalah mengenai hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Tadi kan kita sudah membahas tentang pembukaan UUD 1945 ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat pada gambar itu ada teks proklamasi kemerdekaan ya. Nah, jadi pada teks proklamasi kemerdekaan ini ada dua hal penting yang dibahas ya. Jadi kita baca dulu teksnya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada paragraf yang berikutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan sebuah video, yaitu tentang pembacaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jadi proklamasi kemerdekaan itu memuat dua pernyataan, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya berisikan tentang tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, jadi hubungan antara proklamasi kemerdekaan itu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, itu jadi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dijabarkan lagi lebih lanjut dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan UUD 1945. Sedangkan pernyataan kedua dari proklamasi ini dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Nah, jadi pada alinea pertama, kedua, dan ketiga dari pembukaan UUD ini berisikan tentang uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada alinea keempat pembukaan ini berisikan tentang arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, pembahasan yang ketiga adalah pembukaan ini memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasal-pasalnya ya. Mengapa? Jadi, pembukaan ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental di mana pada pembukaan ini menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan di Indonesia. Nah, selanjutnya, pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 ini ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu terdapat 4 alinea ya tadi. Jadi pada pokok pikiran yang pertama itu bunyinya adalah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada pokok pikiran yang ketiga itu berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.